Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan lalu kita sudah belajar, kita diskusikan tentang torsi dan momen inersia ya. Tolong diingat-ingat lagi, torsi sebagai kemampuan untuk melakukan putaran, artinya torsilah yang bisa membuat benda itu berputar. Kalau torsinya besar, kemungkinan untuk berputarnya besar. Kalau torsinya kecil, kemungkinannya kecil. Kalau torsinya 0, maka benda tidak akan berputar. Begitu kan ya, torsi ya. Kemudian ini kemarin gambar ini yang diperagakan. Yang kedua, kalian belajar dan sudah diskusikan tentang momen inersia. Momen inersia itu adalah kesulitan benda berputar. Makin besar momen inersia, makin sulit untuk berputar. Ya, ilustrasi yang Bapak sampaikan pekan lalu, contohnya kalau ada bola dibanding dengan balok. Bola itu dikatakan momen inersianya lebih kecil dibanding dengan balok karena bola lebih mudah berputar dibanding dengan balok ya, karena balok banyak kelintangan gitu. Nah, jangan lupa catatan refleksinya disimpan lagi dulu, nanti disambung dengan catatan refleksi pekan ini ya. Ini akan jadi bagian dari tugas yang harus di-scan dari buku catatan itu, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir dari setiap KD. Jadi di akhir jangan ditunda nanti dibuatnya. Jadi selesai belajar kamu buat tuh catatan refleksinya. Isinya apa? Bapak sampaikan sekali lagi nih, udah berkali-kali nih. Isinya tentang pengetahuan apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui atau dipahami, dan apa yang ingin dipahami. Terus yang kedua tentang keterampilan, tentang apa yang sudah bisa dilakukan, tentang apa yang belum bisa dilakukan, dan tentang apa yang ingin dilakukan ya. Tentang pengalaman selama belajar itu bagaimana, kamu ceritakan ya, kamu ilustrasikan ya, termasuk dilengkapi dengan konsep, prinsip, prosedur, dan contoh-contoh yang sudah kita diskusikan, kita bahas, dan kamu itu buat ya di catatannya dengan tulisan tangan, tangan asli. Lagi-lagi, tulisan tangan asli. Terus di setiap halaman ada namanya. Nanti kalau sudah ada kuis, terakhir kan kuis tuh. Jadi pengalaman pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan dan seterusnya. Dan terakhir kan kuis. Nah itu bisa segitu banyak. Nah, kuisnya itu terakhir. Baru kalau kuis sudah selesai, baru di scan. Jangan sekarang di scan. Jadi nanti di scan, simpen PDF. Nah, kemarin kan ada yang sampai 17 halaman yang bebas elastisitas. Tapi ada juga yang cuma 5 halaman. Yang 17 halaman dan isinya bagus, lengkap, ilustrasinya termasuk pengalamannya, pasti nilainya lebih bagus gitu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan tentang keseimbangan ya, tentang keseimbangan. Kesimpulan pekan lalu itu Bapak sampaikan ulang lagi ya. Kesimpulannya, torsi itu menyebabkan gerak rotasi. Terus tanpa torsi tidak akan ada rotasi, kan gitu. Jadi kalau benda itu supaya tidak berotasi, maka torsinya harus 0 gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelumnya waktu kelas 10, kalau benda itu ingin bergerak translasi, itu harus ada gaya. Kalau gayanya 0, benda tidak akan bergerak. Nah, sekarang sebaliknya, supaya benda tidak bergerak, tidak bertranslasi, maka
resultan gayanya harus sama dengan 0. Benda seimbang antara lain benda yang diam atau tidak bergerak. Tidak bergerak itu dua pengertian. Tidak bergerak translasi, resultan gayanya harus 0. Atau tidak berotasi. Dengan syarat resultan momen gaya atau resultan torsinya 0. Bapak ulang lagi. Yang pertama sigma F sama dengan 0 itu benda diam. Jadi yang namanya seimbang itu syaratnya dua. Sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Karena diamnya benda itu diam tidak bertranslasi, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah. Dan yang kedua, diamnya itu tidak berotasi. Ya, seimbang itu diam, tidak bertranslasi, tidak berotasi. Syaratnya dua. Syaratnya dua. Contoh nih ya. Balok tersebut digantung dengan tali yang kuat dan ringan. Berapa besar gaya tegang tali? Nah, yang pertama, gambarkan dulu gayanya. Nah, gitu ya. Pertama, gambar gaya beratnya. Pertama, gambar dulu gaya berat. Yang kedua, gambar gaya tegang tali. Gaya tegang tali itu ke atas dan ke bawah, karena tali itu ujungnya dua, ya. Yang di atas menarik tempat bergantung, yang ke bawah menarik benda supaya tidak jatuh, ya. Tegangan tali gambarnya berpasangan, ya, di ujung-ujungnya. Lalu hitung W-nya. W-nya M kali G, 60 Newton. Nah, ya. Lalu karena benda ini diam, ya, maka yang pertama diamnya itu diam tidak bergerak. Kemana geraknya kalau yang memungkinkan? Geraknya kan kalau jatuh, kalau apa? Kalau talinya putus, kan begitu. Maka rumusannya adalah sigma F sama dengan 0. Berarti benda ini diam tidak translasi. Ya, diam tidak translasi. Jadi rumusnya ini sigma F sama dengan 0. Lalu sigma F itu jumlah resultan gaya. Nah, yang mana yang diperhatikan? Yang diperhatikan itu yang ini, yang bendanya. Jadi yang ini yang diperhatikan tuh bendanya, ya. Bendanya ada tali menarik benda ke atas, ada berat menarik benda ke bawah. Nah, yang ke atas positif, makanya T dikurang W sama dengan 0. Kemudian hasilnya ya T sama dengan W sama dengan 60 Newton. Nah, masih ingat ya? Masih lah, ini lebih mudah. Oke. Berikutnya, jika sistem benda seimbang, berapa besar tegangan tiap tali? Jika ini ada berapa talinya ya? Jika iya Pak. Talinya ada berapa tuh? Ada 3, makanya ada T1, ya kan? Nih ada T1, ada T2, ada T3, begitu kan? Ya. Sekarang apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan untuk menjawab ini tentu saja yang pertama selalu membuat gambar gaya berat, ya. Nah, bendanya sama kayak tadi 6 kg. Itu gaya beratnya ke bawah, hitung besarnya W sama dengan M kali G. Kan belum dijawab pertanyaannya, tapi inilah yang dikerjakan. W M kali G 60 Newton, sudah dapat 1, kan gitu, ya. Yang kedua, gambar gaya tegang talinya. Nah, tegang tali yang ini dulu. Kenapa yang ini dulu? Karena ini yang berkaitan langsung dengan benda, ya. Tegangan tali ini ada yang ke bawah menarik sambungan, sedangkan ada yang ke atas itu menarik benda, ya. Kemudian, nah dengan cara yang sama kamu gunakan sigma F sama dengan 0 untuk benda ini aja. Tuh, benda ini ditarik oleh dua gaya kan, yaitu gaya T3 dan W. Sigma F-nya apa? T-nya ke atas, berarti T3 kan ke atas, yang ke atas yang diambil, dikurang W.
sama dengan 0. Nah, setelah itu ke sini. Nah, T3-nya dapat. T3-nya berapa? 60 Newton gitu ya. Yang kedua, gambar tegangan tali yang kedua. Tegangan tali 2 itu yang ini dari ujung sini sampai ujung sini. Tali ini menarik pasangannya, yang sini menarik ke atas sana, yang di sini menarik ke sini ya. Berikutnya T1. T1-nya juga digambar. T1 juga ujungnya 2, yang di sini menarik ke atas, yang di atas menarik ke bawah. Tuh. Nah, terus diapain? Ini kan bingung. Diapakan? Nah, yang kamu gambar yang ini, yang bertemu di titik ini. Jadi di dalam kotak ini kamu pindahkan ke kanan. Tuh. Kenapa? Karena kan yang menjadi perhatian benda ini berhubungan langsung adalah titik pertemuan tali tadi di sini. Nah, dipindahkanlah gambarnya ke sana tuh. Ya. Jadinya ini ada T1 yang ini kan? Ada T1, ada T2, ada T3. Nah, T3-nya sudah ada, yaitu 60 Newton. Ya. Lalu diapakan lagi? Dibuatlah garis bantu sumbu X dan sumbu Y. Ini X. Nah, ini sumbu Y. Nah, gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kita uraikan. T1 ini kan kita menyebutnya arah kiri dan atas. Nah, arah kirinya itu di sumbu X. Kita sebut karena asalnya T1, kita sebut T1X. Sedangkan yang ke arah atas kita sebut T1Y. Kan sumbu XY itu arah vertikal dan arah horizontal ya. Horizontalnya kan kanan atau kiri. Sedangkan vertikalnya atas atau bawah. Berikutnya yang T2. T2-nya ini kan juga arahnya kanan atas, diuraikan menjadi ke kanan T2E dan ke atas menjadi T2Y. Ya. Selanjutnya, nah sudut yang di sini ini kan sudutnya 30. Itu akan sama dengan sudut yang di sini. Ini juga 30. Sama itu. Maka inilah jadi sudut 30 derajat. Dipindahkan, yang sebelah sini dipindahkan menjadi sudutnya 60 derajat. Urut-urutannya begitu. Selanjutnya, sekarang kita menggunakan paradigma atau cara pandang sumbu X, sumbu Y. Ya, ada sumbu X, gaya-gayanya T2X dan T1X, dan ada sumbu Y. Sumbu Y ada T1Y dan T2Y ke atas, dan ada T3 ke bawah. Lalu kita gunakan yang pertama sigma fx dulu. Apakah harus fx dulu, Pak? Tidak selalu. Tapi biasanya yang didahulukan itu yang sederhana. Sederhana itu artinya apa? Gayanya nggak banyak. Ini kan cuma 2, T1X dan T2X. Sedangkan di sumbu Y gayanya banyak. Ada 3, T1Y, T2Y, dan T3. Nah, kalau sigma fx sama dengan 0, ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Makanya T2x sama dengan atau minus T1x sama dengan 0. Kalau kamu sudah mahir dengan menggunakan cosinus dan sinus, x itu cosinus, cos 30 itu setengah akar 3. Sedangkan yang sebelah sini cos 60, cos 0 itu setengah. Dengan demikian, ini setengahnya nanti dicoret kan ini. Ini dicoret, ini dicoret. Nah, didapatlah T1 sama dengan T2 di akar 3. Dapat dari sini tuh. Sigma FY sama dengan 0. Ada 2 ke atas, ada 2 ke bawah. Maka yang ke atas kita tulis pasti T2Y tambah T1Y minus T3 sama dengan 0.
ya, minus ini ke bawah. Nah, kalau menggunakan sin cos, ini Y itu sinus, ya. T2Y, T2 kali sinus 30. Ini 30 itu setengah. Kalau T1Y, T1 kali sinus 60. Sinus 60 itu setengah akar 3. Nah, T3-nya dipindahkan ke kanan. Ini dipindah ke kanan. Tuh. T1-nya itu ini T2 akar 3. Maka yang T1 ini diganti menjadi T2 kali akar 3. Jadi T1-nya diganti T2 akar 3 kali setengah akar 3. Sama dengan 60. Kan T3-nya udah dapat ini 60. Kemudian berarti sudah masuk. Ini setengah T2 yang ini akar 3 kali setengah kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3. 3 kali 1/2, 3/2. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 3/2 ditambah 1/2 dengan 2. Berarti sebelah kiri ini sebetulnya ya ada, ya sebelum ke baris ini sebetulnya harus ada dulu 2T kan gitu, sama dengan 60. Sehingga hasilnya T2-nya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, sudah ketemu T3 60, sudah ketemu T2 30, lalu terakhir T1-nya. T1-nya berarti sama dengan, masukin ke sini. Nah, dilihat dari sini, T1-nya balik ke kiri, lihat ke kiri. T2 kali akar 3 atau T2-nya 30 kali akar 3. Ya. Pelan-pelan. Ini membutuhkan kesabaran, keuletan, dan kecerdasan visual. Jadi memang fisika salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan visual. Ini harus divisualkan. Kan gaya itu nggak kelihatan, tapi bisa dilukiskan. Sama kayak malaikat. Malaikat itu tidak kelihatan, tapi bisa divisualkan. Dalam apa? Dalam gambar, menurut imajinasi, atau dalam pikiran. Kalau kamu bisa memvisualkan malaikat dalam pikiran, wah itu bagus banget. Kamu nggak bakalan nyontek, kamu nggak bakalan bohong, kamu pasti jujur dan hidup selamat dunia dan akhirat, begitu. Jadi fisika melatih visual, memvisualkan sesuatu yang tidak nampak tapi ada, nyatanya ada, begitu ya. Oke. Ini kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Gambar apa? Gambar tangga. Oh ya, Gambar tangga, Pak. Gambar tangga, Pak. Kok tahu tangga? Itu ada tulisannya tangga AB, kan gitu. Begitu. Kalau ada yang bilang itu penggaris, salah. Literasi, Bos. Iya. Ya, literasi, betul. Itu siapa tuh yang bilang literasi, ya? Jangan dibilang itu menara karena tulisannya tangga. Tangga AB 12 kg. Homogen, bersandar pada dinding licin. Dindingnya dinding B, ya. Dalam keadaan, dan lantai yang kasar, lantainya lantai A. Lengkap itu. Dindingnya B, lantainya A. Jadi B licin, A kasar. Dalam keadaan seimbang, berarti tidak bergerak naik turun ke kanan ke kiri, juga tidak berputar. Pertanyaannya, berapa besar gaya gesek F? Nah, di sini F tulisannya, tapi di bawah tulisannya FG. Karena itu lebih lengkap FG. F-nya force, G-nya gesek. Dan berapa koefisien gesek lantai? Koefisien gesek itu mu, ya. Oke, pertama gambar beratnya ini udah ada nih. Berat apa? Berat tangganya homogen, itu mengisyaratkan bahwa beratnya di tengah-tengah.
Jadi antara ini dengan ini panjangnya sama. Beratnya WM kali G. WT itu maksudnya berat tangga. Sehingga kita dapatkan hasil hitungan WT, W tangganya 120 Newton ya. Ada kemungkinan tangga ini bergerak berputar, berotasi. Nah, ketika berotasi atau berputar, maka putarannya itu, sekali lagi, maka putarannya bisa kita duga sejak awal ya. Mana pusat rotasinya? Pusat rotasinya adalah A. Coba kamu bayangkan, A ini sebagai pusat, karena yang tadinya tangga itu ke sini, nanti kalau tergelincir tangga itu akan tergeletak ke bawah sini ya kan. Jadi dia akan berputar ke sini. Begitu juga kalau terpelanting ke sana, maka nanti akan ke sana juga. A itu sebagai pusat rotasi sangat masuk akal. Jika A sebagai pusat rotasi, maka anak-anak, ini gambar gayanya kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Pusat rotasinya A. Pusat rotasi A, maka kalau A sebagai pusat rotasi, maka 4 gaya ini, NA, FG, WT, dan NB, ada yang kamu harus bisa lihat gaya yang torsinya 0. Yang mana yang torsinya 0? Ya yang bekerja di pusat rotasi. Maka NA dan FG itu torsinya 0. Karena dia bekerja di pusat rotasi. Nah, yang tersisa adalah WT dan NB. Nah, yang WT dan NB itu kamu harus bisa menduga kemana arah rotasinya. Kalau yang ini NB, dia akan ke sana, ya. Sedangkan WT ke arah sana. Nah, salah satu yang harus kamu data adalah berapa jarak gaya-gaya yang menghasilkan torsi. Gaya yang menghasilkan torsi. Ada NB, NB itu jaraknya harus tegak lurus. Jarak tegak lurusnya adalah Y. Nah, jadi Y ini jarak gaya NB terhadap pusat rotasi. Sedangkan gaya WT kalau diukur jarak tegak lurusnya terhadap pusat rotasi adalah X. Si NB adalah NB dikali Y. Nah, arah putarannya berlawanan jarum jam. Sedangkan yang WT itu torsinya WT dikali X, itu arahnya searah jarum jam. Ya, berikutnya. Nah, setelah kamu dapatkan data-data, pertama kita lakukan dulu sigma FY. Jadi tidak harus X dulu, ini Y dulu nih. Ya. Ada NA ke atas, ada FY ke bawah. Ini syarat tidak bertranslasi sigma F ya. Maka NA-nya ke atas, WT-nya ke bawah. Kamu dapatkan NA itu 120 Newton. Ya. Lalu yang berhubungan dengan sumbu X. Ya, sumbu X. Untuk sumbu X ada FG ke kanan dan ada NB ke kiri. Maka didapatkan FG dikurangi NB sama dengan 0. Ya. Sehingga didapatkan NB sama dengan FG atau FG sama dengan NB. Nah, FG sek itu mu kali N. N di mana? N itu gaya normal. Gaya normal di A. Maka FG seknya sama dengan mu kali NA. Sama dengan mu kali 120 karena NA-nya sudah dapat 120. Jadi ini syarat translasi sudah digunakan. Ya, syarat translasi sudah digunakan. Yang belum digunakan adalah syarat rotasi. Kita harus gunakan syarat rotasi. Nah, sebelum kita masuk ke atau kita gunakan syarat rotasi, kita hitung dulu Y-nya. Y itu yang ini. Sama dengan dari B ke bawah, dari B ke bawah. Nah, ini kalau ada sudut, ini adalah sinusnya.
Maka Y sama dengan 5 kali sin 53 derajat. Nah, ini sudut istimewa, sudut penolong. Sin 53 itu adalah 4/5, sehingga 5 kali 4/5, 4 meter. Lalu X-nya. X-nya itu sama dengan segitiga ini. Ya, segitiga ini. Nah, dibuat segitiga ini. Yang dari sini ke sini. X. X itu sama dengan 2,5. Kenapa 2,5? Separohnya dari 5. Ya, karena segitiganya ambil dari tengah-tengah ke sini. Jadi 2,5 kali cos 53 hasilnya 1,5. Sigma torsi A. Jadi A ini sebagai pusat rotasi. Maka didapatkan PT ini searah jarum jam, kita tulis positif. Jadi WT kali X, sedangkan yang NB memutar berlawanan jarum jam, kita beri tanda negatif. Minus NB kali Y sama dengan 0. 120 kali 1,5 minus NB kali 4. 4-nya dari sini. Sehingga kamu dapatkan NB, ini dipindah ke kanan kan, 120 kali 1,5 180, NB-nya pindah ke kanan, maka didapat NB-nya sama dengan 180 dibagi 4. Berapa? 45 Newton. NB-nya sama dengan Fg. Maka kita sudah bisa menjawab tuh, berapa besar gaya geseknya? Gaya geseknya 45 Newton, ya. Yang belum, berapa koefisien gesek lantai? Nah, kita gunakan yang persamaan ini. Ini. Kan Fg-nya 45, Fg itu sama dengan mu kali Na. Mu kali 120, ini Na-nya 120 dari sini. Sama dengan 45, maka mu-nya adalah 45 dibagi 120. Nah, kalau sama-sama dibagi 15, ini 3, ini 8, hasilnya 0,375. Nah, anggap saja ini seperti kren ya, ini seperti kren, cuman kren kecil-kecilan begitu. Oke ya. Batang horizontal 20 kg. Batang horizontal ya ini ya. Homogen. Homogen itu nanti beratnya di tengah-tengah ya. Bersandar pada engsel di dinding. Nah, ini di sini nih engselnya. Dindingnya ini, engselnya ini. Bertumpu atau bersandar ya. Bentar. Di sini. Ini engselnya nih. Nah, ini engsel. Terus di dinding dan ditahan dengan tali. Ah, ini talinya, ini tali. Tali tuh. Seperti gambar, dalam keadaan seimbang dan hampir tergelincir. Pertanyaannya, berapa besar gaya tegang tali? Ini tali di sini, nanti kamu gambarkan tegang tali. Dan berapa gaya engsel? Ya, mari kita lihat bagaimana caranya. Ini beratnya 100 Newton tapi belum ada gambarnya. Digambar dulu tuh. Ya, ini kita sebut W1. W1. Ya, berapa besarnya? Sudah ada nilainya 100. Berat beban, ini W1 ini beban. Terus tangga ini juga punya massa, tadi 20 kg. Gambarlah. Nah, digambar. Di mana digambarnya? Di tengah. Artinya ke kiri dan ke kanan panjangnya sama. Ya, 200 Newton. Selanjutnya, menetapkan pusat rotasi. Di mana? Ini di engsel. Nah, pusat rotasinya di titik A ini, engsel ada di sini. Nah, kan kalau ini tergelincir, ini misalnya kalau talinya putus, maka ini akan berputar ke sini, gubrak ke sini kan gitu. Ini berputar ke sana. Dia akan bergerak ke sini, sud kan gitu. Putar ke sana, ya. Oke. Jadi sudah ditetapkan pusat rotasi. Yang berikutnya gambar tegangan tali. Tegangan tali itu yang tali mengikat di batang horizontal ini akan menarik ke sana. T ke sana. Diuraikan. Ini kan dibacanya kiri atas. Kirinya kita sebut TX, atasnya kita sebut TY. Engsel. Engsel itu punya gaya. Ya. Punya gaya. Gayanya adalah ya kemungkinan bisa ke atas, bisa ke bawah. Karena kita tidak tahu gaya engselnya. Ini
ada EX, ada EY. Karena dia mendorong, menahan. Ya, dinding ini menahan batang supaya tidak terobos ke sana. Jadi EX dan ada ke atas EY. Sehingga E-nya terlihat condong kanan dan atas. Jadi EX dan EY. Ya, berikutnya. Ini gayanya banyak banget nih. Ada W1, ada W2, ada TY, ada TX, ada EX, ada EY. Nah, sekarang pusat rotasinya di A. Maka anak-anak, kamu harus bisa memprediksi mana yang posisinya 0 yang bekerja melalui pusat rotasi apa saja. 1, EY ini 0 nih, Bapak kasih silang tuh, EY 0. Yang kedua EX, EX itu 0 juga. Yang ketiga TX, TX juga 0. Nah, yang tersisa akan menghasilkan rotasi. Yang tersisa itu apa? W2, W1 dan W1 dan W2 akan memutar searah jarum jam, sedangkan TY akan memutar tongkat berlawanan jarum jam. Ya, karena ada masih sisa gaya-gaya yang menghasilkan torsi, maka jaraknya harus kita tentukan. Contohnya, W1 itu mempunyai jarak kita sebut C ini. Ya, ini C. Ini C. Nah, C itu dari apa? Dari A ke ujung. Dari sini ke sini 100, ini ke sini 40. Jadi C itu 140 cm. Yang kedua, W2. W2 ini jaraknya adalah A. Ini A. Berapa A? Karena dia tengah-tengah, kurang lebih 0,7 meter atau 70 cm. Yang ketiga, jarak TY terhadap pusat rotasi. Kita sebut B. B berapa jaraknya? Yaitu 100 cm. Kita gunakan dulu sigma torsi dengan pusat rotasi A. Ya, ingat ada dua gaya yang menghasilkan rotasi searah jarum jam, W1 dan W2. Di torsinya W1 dikali C, kalau W2 dikalikan dengan A. Dan yang berlawanan jarum jam yaitu TY, kalau TY dikalikan dengan B, sehingga hasilnya seperti itu. Itu kan angkanya. W2-nya 200, A-nya 0,7, W1-nya 100, C-nya 1,4, sama dengan TY kali 1,0. Maka TY sama dengan 200 kali 0,7, 140, ini 140, hasilnya TY 280. Selanjutnya TY itu kan T kali sinus, T kali sinus 37, maka T-nya 280 dibagi sinus 37. Sinus 37 itu berapa? 0,6. Jadi 280 dibagi 0,6, 466 sekian atau 467. Anak-anak sekalian, TX banding TY itu adalah perbandingan cos dan sinusnya. Jadi hasilnya TX per TY 4/3, maka kamu akan mendapatkan TX-nya. TY kan tadi ini TX ya. TX sama dengan 210. Ya, TX itu ke kiri. Oke, lanjut. Itu tadi sigma torsi. Sekarang sigma F-nya. Diam tidak translasi. Ada gaya ke atas, banyak sekali gaya ke atas itu. TY ini ke atas, ditambah EY juga ke atas, dikurang W1, W1-nya ke bawah, W2-nya juga ke bawah. Maka akan kita gunakan ini, dan yang sudah ada kita masukkan. TY-nya kan 20, ditambah EY sama dengan 300, ya 300. Sehingga EY-nya 20, 300 dikurang 280. Sigma Fx sama dengan 0. Fx ini ada yang ke kanan EX dan ada yang ke kiri EY, sehingga EX dikurangi TX sama dengan 0.
Tadi kan ini TX-nya 210 sehingga kita dapatkan EX-nya 210 Newton. Nah, berapa gaya engselnya? Karena kita punya EY dan punya EX, saling tegak lurus tuh EX ke kanan, EY ke atas, maka besar gaya engselnya menggunakan Pitagoras. Akar 210 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nah, kalau digunakan kalkulator jadinya 210 akar 0,95. Pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, terakhir kamu main game. Oke, anak-anak. Jadi kamu nanti pakai game yang ini ya, jangan yang intro. Ini ada level 1, level 2, level 3. Ini Bapak contohin aja lah ya. Ini misalnya yang ini. Ini ditempatin di mana nih supaya seimbang? Nah, pada saat kamu mau menempatkan, pasti kan kamu hitung-hitung tuh. Kenapa? Gitu. Dihitung-hitung ya. Nah, hitung-hitungnya itu ya pakai rumus torsi. Torsinya seimbang kan, supaya seimbang. Misalnya gini. Kalau Bapak kan langsung di sini. Ini 20 di mana ini? Itu kan 20 kali 1. Ini 20 ya harus sama juga karena jaraknya kan begitu ya. Cek. Tuh, gamenya jalan ya kan? Nah, kamu kan berhasil tuh. Dan seterusnya, ini randomnya setiap orang pasti beda-beda ini. X, kamu yang ini dapat 1 gitu kan gitu. Ini berhasil. Kenapa kamu pilih itu? Nanti kamu berikan rasionalnya ya, ada fotonya dan seterusnya. Dibuat game dari 1 sampai level terakhir tadi. Nah, ini 15, tempatnya di sini, ini 10, ini tempatnya di sini. Nah, nanti kira-kira ini kalau dicek akan jomplang ke kiri apa jomplang ke kanan atau seimbang? Kiri, Pak. Misalnya kamu apa kiri apa kanan? Kiri ya? Kiri. Kiri misalnya. Kenapa? Ketika kamu pilih kiri itu, kamu menggunakan rasional. Ini pasti ke kiri. Kenapa? Kan torsinya yang harus itu. Torsi mutar ke kiri berapa, torsi mutar ke kanan gitu. Jadi kalau benar, nah kalau salah juga kamu. Nah, betul-betul. Dan seterusnya, jangan dicoba sekarang semua. Jadi ini semua ceritain ya. Nanti kalau udah betul semua, itu kamu akan dapat bintang. Nah, ceritakan kamu dapat bintang berapa. Selesaikan game ini. Nah, game ini dibuat laporan sebagai nilai keterampilan KD ini. Ya, nggak eksperimen tapi pakai game aja. Ya, begitu anak-anak. Karena di sini ada lembar kerjanya juga. Ya, ini keterangan laporannya. Kalau nggak jalan pakai PPT, tolong di-download aja aplikasi pad-nya. Pilih balance up, pilih game. Lakukan game mulai level 1 hingga level terakhir. Pada setiap game yang dilakukan sesuai perintah. Berikan penjelasan sesuai teori keseimbangan dan torsi atau momen gaya. Ya. Ceritakan seluruh pengalaman kamu, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam bermain game. Lengkapi dengan kesan, kesulitan, dan atau kebahagiaan kamu serta dokumen foto pendukung. Buatlah cerita menarik dengan layout yang artistik. Physics is beautiful ya, yang benar ya. Buat laporan dalam format Word A4 font 12 Times New Roman. Ini kemarin separohnya tidak taat ini. Ada yang pakai Aria, ada yang pakai Vedana. Jadi ikuti ini, Bapak gunakan lagi, nanti Bapak akan lihat siapa yang taat. Orang yang taat itu orang yang akan dicari, orang yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, bukan orang yang bandel ya. Spasi 1,5. Nah, jika sudah final, simpan dalam format PDF dan dikirim ke Google Classroom. Laporan dilengkapi cover dengan foto diri yang terbaik dan artistik ya. Jangan foto yang jeleknya. Terus 6, pengiriman dapat dilakukan sebelum batas waktu untuk memudahkan pemeriksaan dan penilaian. Oke, anak-anak, Bapak kira hari ini cukup sampai sekian. Ada yang mau disampaikan sebelumnya, baik tentang pembahasan tadi
maupun tentang gamenya atau apapun yang selama ini kamu alami selama belajar fisika di kelas 11 ya. Silakan. Halo Alfred. Saya nanya Pak. Ya silakan Nger. Pak, jadi di setiap pusat rotasi itu kan misalkan tangga tadi itu kan sebagai titik A, dia kan pusat rotasi, dia bisa dikatakan sebagai titik keseimbangan atau titik berat gak tuh Pak? Bukan, pusat rotasi bukan titik keseimbangan. Kalau titik keseimbangan itu titik berat. Nah, nanti belajar sesudah ini ya. Iya. Ya, oke. Ada lagi? Nanti setelah keseimbangan kalian belajar tentang titik berat. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan. Tadi dimulai dengan bismillah ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini ada manfaat dan barokah ya. Ingat ya, amin ya, ingat menuntut ilmu itu amin. Nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Nanti akan Bapak ceritakan kisah ya, seorang yang menuntut ilmu disaksikan orang tuanya dia masuk surga karena syahid selama menuntut ilmu. Nanti lain kali waktu ya. Mari mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat. Hari ini dikasih game, mudah-mudahan gamenya membahagiakan kamu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.